Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Anak soleh dan solehanya Bu Guru tetap semangat mengikuti belajar online di rumah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kita keluar dari rumah, anak-anakku tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anakku mempersiapkan buku pena 2A, buku tulis tematik, pensil, dan penghapusnya terlebih dahulu. Hari ini kita masih di materi tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 2 dan 3. Jadi anak-anakku di rumah, jika belum mengerjakan tugas yang kemarin, diselesaikan dulu baru mengerjakan tugas hari ini. Jika tidak mengerjakan tugas berarti alfa ya, kalau tidak ada informasi sama sekali. Tuh ya nak. Nah sekarang sikap berdoa, kita mengangkat kedua tangan untuk membaca doa sebelum belajar dan kelancaran berbicara. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pembelajaran 2 muatan PPKN. Materinya adalah menyebutkan tata tertib di sekolah. Yang pertama, tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Yang kedua, mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin. Jadi, anak soleh dan solehanya Bu Guru, tata tertib harus dilaksanakan semua siswa. Kenapa harus dilaksanakan? Agar hidup menjadi lebih disiplin, agar anak-anakku lebih disiplin ya jika mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Tata tertib apa saja yang ada di sekolah? Contohnya memakai seragam sesuai jadwal. Jadi seragam yang ada di sekolah kita itu mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, didengarkan baik-baik ya nak. Kalau hari Senin dan hari Selasa kita memakai seragam merah putih ya. Kalau hari Rabu dan Kamis kita memakai seragam coklat atau pramuka. Hari Jumat kita memakai baju muslim yang berwarna biru. Nah itu diperhatikan baik-baik karena ada soal nanti yang akan muncul. Nah Ibu Guru sudah memberikan memberikan jawabannya karena anak soleh dan solehanya Bu Guru belum pernah ke sekolah memakai seragam itu ya nak. Disimak baik-baik videonya Ibu Guru ya agar tugas bahasa Indonesianya sebentar terjawab itu ya nak. Nah sekarang buka bukunya halaman. Sebelum anak-anakku mengerjakan tugas yang pertama hari ini, kita menyebutkan lagi aturan yang ada di sekolah. Selain memakai seragam sesuai jadwal, ada lagi yang bisa menyebutkan aturan yang ada di sekolah. Nah, datang tepat waktu itu ya, datang tepat waktu. Jika kita disuruh datang jam 7 sudah ada di sekolah, berarti tidak boleh lewat dari jam 7 kita datang. Itu paham ya nak? Nah sekarang buka bukunya halaman 131. Kita menjawab soal bahasa Indonesia. Yang pertama, sebutkan aturan penggunaan seragam di sekolahmu. Nah tadi Bu Guru sudah sebutkan. Nah dari sebutannya Ibu Guru, pindahkan di buku
bupenanya anak-anakku agar pertanyaannya bisa terjawab. Itu ya nak. Lanjut pertanyaan kedua. Sebutkan aksesoris tambahan yang harus digunakan saat upacara bendera. Jadi ketika kita melaksanakan ya upacara bendera, bukan cuman seragam putih saja yang dipakai ya nak. Ada aksesoris tambahan mengikuti upacara bendera. Pembelajaran 3 muatan matematika adalah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian. Kamu dapat menghitung hasil pembagian dengan cara pengurangan berulang. Perhatikan contoh berikut. Dedi mempunyai 24 butir kelereng. Dedi akan memberikan kelerengnya untuk 3 temannya sama banyak. Berapa kelereng yang diterima setiap anak? Jadi untuk mengerjakan soal cerita dalam pembagian, anak-anakku bisa menggunakan cara yang kemarin, yaitu pengurangan berulang sampai nilainya habis dan mendapatkan nilai 0 ya nak. Kalau belum habis nilainya berarti kita kurangi lagi ya sampai mendapatkan hasil berapa? 0. Itu ya nak. Begitu cara mengerjakan pembagian dengan cara pengurangan berulang. Paham ya nak? Nah sekarang disimak baik-baik video pembelajarannya ibu guru. Ada contoh lagi untuk mengerjakan soal pembagian dalam bentuk cerita. Diperhatikan ya nak. Cara untuk menyelesaikan soal cerita dalam pembagian seperti ini. Dedi mempunyai 24 kelereng. Dedi memberikan untuk 3 temannya sama banyak. Kalimat matematikanya adalah 24 dibagi 3. Nah, kita tulis dulu angka 24. Kita kurangi 3. 24 kurang 3. Apakah sudah hasilnya 0? Belum ya. Kalau belum kita kurangi lagi sampai hasil akhirnya 0. Paham ya nak? Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita hitung berapa angka 3 yang berulang. Kalau anak-anakku sudah menghitung ya, sudah menghitung ada berapa? Ada 8 ya. Ada 8 angka 3 yang berulang. Nah, hasil dari pengurangan tersebut itulah nilai dari pembagian 24 dibagi 3. Paham ya? Ada 8 angka 3 yang berulang, itu adalah hasil dari pembagian 24 dibagi 3. Paham ya nak? Jadi banyak kelereng yang diterima setiap anak adalah 8 butir. Paham ya nak? Nah sekarang kita kerja tugas matematika hari ini halaman 134. Tugas matematika hari ini ada 3 nomor. Untuk nomor 1 bagian A, B, C, dan D. Untuk nomor 2 bagian A, B, dan C. Dan nomor 3 bagian A dan B. Dikerjakan sesuai soal. Ya nak, langsung dijawab di buku Bu Pena 2A-nya. Kerjakan sesuai huruf yang Bu Guru lingkari bagian-bagiannya. Sekarang kita pindah di muatan SBDP. Pembelajaran 3 muatan SBDP adalah menggambar imajinatif. Gambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat dari hasil hayalan seseorang. Gambar imajinatif biasanya menggunakan alat berupa buku gambar, pensil warna, penggaris, dan penghapus. Jika kamu menggambar menggunakan krayon, kamu dapat mewarnai dengan cara gradasi atau gelap terang. Nah, sekarang ada langkah-langkah mewarnai dengan cara gradasi ya nak. Yang pertama, gambarlah sketsa dengan pensil. Yang kedua, warnailah bagian tepi, gambar dengan warna gelap. Bagian tepi artinya bagian pinggirnya. Yang ketiga, warnailah bagian dalam dengan warna terang. Tuh.
Untuk tugas muatan SBDP hari ini ada di halaman 135. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gambar imajinatif? Jika jawaban anak soleh dan solehanya Bu Guru tidak muat di buku Bu Pena, dipindahkan di buku tulis tematiknya. Jawabannya ada di dalam videonya. Video pembelajaran Ibu Guru ada juga di dalam buku cetak Bu Pena 2A. Gambar imajinatif apa? Pengertiannya apa? Itu paham ya nak? Nomor 2, tuliskan fungsi alat dan bahan berikut dalam menggambar imajinatif. Bagian A, buku gambar, apa fungsinya? Untuk apa? Begitu juga bagian B, pensil. Bagian C, karet penghapus. Bagian D, pensil warna. Dan bagian E, penggaris. Apa fungsinya masing-masing? Fungsi diartikan sebagai kegunaan. Jadi, apa kegunaan dari kelima alat dan bahan tersebut? Paham ya nak? Untuk nomor 3, buatlah gambar di samping, warnailah dengan cara gradasi atau gelap terang. Jadi, gambar yang ada di samping adalah gambar apel. Silakan anak soleh dan solehanya Bu Guru, warnailah apel tersebut dengan cara gradasi atau gelap terang. Paham ya nak? Langsung di buku Bu Pena 2A-nya diwarnai. Ya, tidak usah lagi dipindai di buku tulis tematik atau buku gambar. Tinggal kita warnai di buku Bu Pena 2A-nya. Paham ya nak? Untuk tugas hari ini ada 3. Jika anak soleh dan solehanya Bu Guru belum memahami, silahkan di WA pribadi gurunya masing-masing agar tugas hari ini dapat diselesaikan dan anak soleh dan solehanya Bu Guru bisa memahaminya. Sebelum Bu Guru tutup, marilah kita mengangkat kedua tangan untuk membaca doa sesudah belajar. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.